Oke, welcome back to Tekonesia. Di video ini saya akan membahas kamera A7S Mark II di 2020. Apakah masih worth it untuk kita miliki atau tidak? Berikut beberapa alasannya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dukung channel ini terus. Untuk kalian para Canon user, Nikon user, Fuji, dan sebagainya yang beralih ke Sony, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalian menggunakan kamera Sony apa dan kenapa memilih atau beralih ke Sony? Untuk saya sendiri, karena saya profesi di bidang film, video, dokumenter, traveling, dan sebagainya, berikut beberapa alasan kenapa saya masih memilih Sony A7S Mark II. Yang pertama, Monster Low Light. Menurut saya belum menemukan kamera dengan kualitas low light sebagus ini. Sekalipun seri A7 Mark III dan A7R Mark IV, ataupun kamera sinema sekalipun seperti F5 atau F55. Yang kedua, kamera ini sudah memiliki image stabilizer inside. Ini sangat sekali membantu ketika berada di lapangan. Paling tidak mengurangi shaking dan goyang, apalagi dengan menggunakan lensa tele. Kemudian yang ketiga, bodinya yang tergolong kecil, tidak berat, compact, cukup mudah untuk dibawa kemana-mana. Tidak seperti kamera dulu ya, 5D atau segala macam yang besar, bodinya berat. Dan kamera ini bodinya kecil, ringan, dan cukup profesional dengan kualitas gambar yang menakjubkan. Kemudian di image stabilizer-nya kita juga bisa memilih auto atau manual. Jika kalian menggunakan manual, kalian bisa memilih focal length dari lensa yang kalian pakai. Oke, alasan keempat. Kamera ini sudah mendukung perekaman dengan kualitas 4K di 25 fps. Ini sudah cukup sangat membantu sekali. Saya tidak perlu repot-repot menggunakan external recorder untuk merekam 4K. Atau saya juga bisa memilih XAVCS HD, AVC HD atau Mi4. Dan kamera ini juga sudah support slow motion yang lumayan. Kalian bisa merekam di mode PAL 100 fps dan 120 fps di mode NTSC. Kemudian alasan yang kelima, kamera ini juga sudah mendukung S-Log Gamma. Mulai dari PP1 sampai PP8. Karena jujur saya sering merekam dengan menggunakan S-Log karena lebih mudah, lebih enak ketika nanti mau di grading, mau di coloring sesuai dengan keinginan kita. Walaupun sebenarnya kamera ini memiliki beberapa kelemahan, terutama dari baterai. Kamera ini cukup sangat boros di baterai ya. Untuk satu baterai full itu kita hanya bisa mendapatkan perekaman sekitar 35 menit di mode Full HD. Jadi saya harus banyak-banyak membawa baterai. Tapi selain itu, kamera ini juga support untuk kita charge dari USB. Ini yang menarik. Kamera ini juga sudah support untuk kita mengecas dengan power bank atau dengan adapter listrik ya. Ini yang menarik buat saya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk colak-colok sana sini untuk mengecas. Ketika kalian tiba-tiba kehabisan baterai di lapangan, kalian tinggal colokkan power bank dan boom, kamera ini masih hidup. Nah, kemudian ada kelemahan yang lain, yaitu bagian bodinya, terutama di karet. Punya saya ini sudah lumayan soak karetnya, melar dia ya. Ini kelemahan dari Sony. Hampir semua seri Sony seperti ini ya, karetnya tidak bagus. Nah, untuk mengganti karet ini itu pun harganya lumayan ya, sekitar 800 sampai 1 jutaan untuk bagian sini saja. Itu dia kelemahannya. Jadi alangkah sebenarnya lebih aman untuk melindungi bodinya. Biasanya saya menggunakan cage atau menggunakan mini rig. So, jadi gimana menurut kalian? Apakah A7S ini masih worth it? Di 2020 ini kita memiliki A7S Mark II yang sekarang di pasaran harga secondnya sudah sekitar 17 jutaan. Kalau dulu baru sekitar 40 lebih ya, 40 sampai under 30 barunya. Sekarang
secondnya itu sudah sekitar 16-17, kamu sudah bisa mendapatkan seri Sony A7S Mark II. Menurut saya masih worth it jika kalian ingin mencari kamera dengan low light terbaik, kualitas yang oke, dengan harga sekitar 17 jutaan daripada kalian beli A6500 atau A6400. Saya masih memilih ini untuk membeli secondnya karena dengan kualitas low light yang bagus dan kualitas perekaman internal 4K yang lumayan, saya masih akan memilih A7S Mark II. Tapi jika kalian ingin membeli kamera A7S ini seri baru, lebih baik ditabung dulu dananya, kalian membeli seri A7S Mark III yang rumor-rumornya akhirnya sekarang sudah rilis juga pada tanggal 28 Juli kemarin, yang menurut saya speknya manyos. Berikut saya coba akan mereview karena juga saya belum memegang kameranya dan belum ada di pasaran. Ini dia beberapa spesifikasi dan keunggulan dari Sony A7S Mark III Alpha. Lama ditunggu, setelah seri A7S Mark II, akhirnya Sony memperkenalkan kamera mirrorless terbaru, yakni seri full frame A7S Mark III. Yang menurut saya lebih lambat ya, karena seri A7R dan A7 itu lebih dulu mengeluarkan seri terbarunya. Saya tidak tahu kenapa, mungkin Sony membutuhkan waktu riset yang lama untuk memperbaharui seri A7S-nya. Karena seri A7S Mark II ini sudah 5 tahun yang lalu. Berikut speknya. Berbicara sensor, A7S Mark III ini menggunakan sensor full frame Exmor R CMOS Backside Illuminate (BSI). Dengan masih menggunakan resolusi 12 megapiksel seperti dua model terdahulunya A7S dan A7S Mark II. Sensor tersebut dipasangkan dengan prosesor gambar terbaru yaitu Beyond XR yang lebih powerful daripada sensor sebelumnya. Lini A7S memang mengutamakan kinerja low light dan video, sehingga resolusi sensornya tidak setinggi A7 atau A7R. Meski demikian, A7S Mark III ini sanggup merekam video 4K dengan tingkat sensitivitas hingga ISO 409.600. Wow, amazing sekali. Kemudian kamera ini mampu merekam 120 fps di 4K NTSC dan 100 fps di mode PAL dengan 10 bit. Istimewa sekali ya. Dan juga support 8 bit di 4K atau Full HD. Dan kamera ini raw output HDMI-nya sampai 16 bit 4K 60 fps dengan menggunakan external recorder seperti Atomos Ninja, Shotgun, dan lain sebagainya. Sony memperkenalkan dua format kodek baru, yaitu XAVCS-I AW Intra dengan bitrate yang tinggi dan XAVCS-HS menggunakan H265 HEFC kodek. Serta pihak Sony mengurangi rasa panas atau overheating di kamera ini, seperti seri-seri Sony sebelumnya yang kendalanya selalu overheat. Sehingga kamera ini bisa merekam tanpa batas waktu alias unlimited.
Wah, istimewa banget ya. Di kamera ini Sony menggunakan picture profile S-Log 2, S-Log 3, S-Log 3 Gamma, S-Gamut 3, dan Sin Gamut. Serta HLG, Hybrid Log Gamma, HDR picture profile dengan dynamic range yang lebih lebar. Dan yang menariknya adalah A7S Mark III ini juga sudah mengurangi efek rolling shutter. Dari segi bodi dan teknologinya cukup berbeda dari sebelumnya. Yang menjadi perhatian saya adalah LCD-nya yang sudah varian angle. Rupanya Sony memikirkannya dan ada di A7S Mark III ini, yang memudahkan pengguna mengambil gambar dari segala angle. Serta LCD-nya juga sudah touchscreen dengan tampilan UI menu yang berbeda. Dan sudah ada tombol joysticknya. Sepertinya Sony sudah menjawab kebutuhan Sony user terutama di LCD-nya. Yang di seri A7 sebelumnya itu tidak ada yang varian angle. Dia hanya flip dan itu sangat menyiksa. Kemudian dari autofocusnya, ini yang menarik. Sony A7S Mark III ini sudah support fast hybrid AF, phase detection AF, contrast detection AF di still image seperti manusia di mata kiri dan mata kanan ataupun juga binatang dengan 759 poin phase detection. Wow. Serta autofokusnya di mode movie menggunakan AF tracking di mata kanan atau mata kiri subjek. Juga bisa menggunakan touch focus di LCD-nya. Kamera ini sudah dilengkapi dengan stabilizer 5 axis seperti seri A7S Mark II. Tapi ada mode tambahan yaitu mode handheld shooting. Kemudian yang menarik, tombol record yang dulunya A7S atau seri A7 sebelumnya itu berada di samping, sekarang dia berubah posisinya. Yang dulunya di seri A7S Mark II itu di tombol T1, sekarang berubah menjadi tombol record. Sepertinya ini juga Sony menjawab kebutuhan dari para user. Lebih baik daripada di samping yang menyusahkan saat memencet tombol rekam. Kemudian dari segi storage-nya pun berubah layaknya A7 Mark III. Di A7S Mark III ini sudah tersedia 2 slot memory card. Yang berbeda adalah Sony menggunakan 2 format memory card yang berbeda, yaitu CF Express tipe A card untuk mendukung perekaman dengan bitrate yang tinggi dan SDXC UHS 2 yang dimana support dalam satu slot. Rupanya kebutuhan para user antusias filming terjawab sudah di Sony A7S Mark III ini. Sayangnya belum ada di pasaran. Rencana akan dijual di pasaran pada September 2020. Dibanderol dengan harga BO only sekitar 3.500 US dollar atau sekitar 50 jutaan ya, tergantung dari dolarnya nanti naik atau turun. Tapi sudah ada beberapa toko online di luar negeri yang mulai melakukan pre-order. Jadi gimana menurut kalian? Mencari kamera dengan kebutuhan base low lights dan noise reduction serta bitrate yang tinggi, mending ngumpulin uang dulu untuk bawa pulang A7S Mark III ini. Tapi jika kalian ingin ngerasain A7S dengan budget tipis, kalian bisa mencoba dulu di seri A7S Mark II ini. Semoga A7S Mark III ini segera terjual di pasaran Indonesia dengan harga yang ya jangan mahal-mahal ya. Semoga saya juga bisa cepat memilikinya untuk bisa saya review. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you next video. This is Tekonesia. Stay brain because science